8 sistem tubuh manusia. Kita mulai dari hal sederhana. Tubuh kamu bisa bergerak karena ada sistem otot. Ada lebih dari 600 otot yang kerja non-stop setiap hari. Bahkan waktu kamu tidur pun, ada otot yang tetap lembur. Secara umum, ada 3 jenis otot di tubuh kamu. Otot rangka adalah yang bikin kamu bisa gerak sesuka hati. Otot polos kerja otomatis, kamu nggak bisa negosiasi sama dia. Lalu ada otot jantung, sang pekerja keras yang nggak pernah cuti. Semua otot bergerak karena sinyal listrik dari sistem saraf. Ketika otot berkontraksi, mereka memendek dan menghasilkan gerakan. Kalau rileks, otot memanjang lagi seperti karet gelang. Menariknya, otot bekerja berpasangan seperti duo komedi. Saat satu otot menarik, pasangannya melepas. Itulah kenapa kamu bisa angkat sesuatu tanpa tubuhmu patah sendiri. Otot juga butuh energi dari makanan yang kamu makan. Jadi kalau kamu sering lemas, mungkin waktunya isi bensin dulu. Sekarang kita pindah ke sistem pencernaan, mesin pengolah makanan tubuh. Sistem ini tuh kayak dapur restoran, tapi buka 24 jam. Mulai dari mulut, tempat makanan kamu diwawancarai pertama kali. Gigi menghancurkan, lidah mengarahkan, dan air liur melumerkan. Setelah itu makanan masuk ke kerongkongan lewat gerakan peristaltik. Gerakannya mirip dorongan halus tapi tegas, kayak ngantri di loket. Lanjut ke lambung, tempat makanan direndam dan diaduk seperti sup. Asam lambung itu kuat banget, bisa melarutkan banyak hal. Tapi tenang, lambung punya lapisan pelindung, jadi nggak meleleh sendiri. Dari lambung, makanan lanjut ke usus halus untuk dipecah jadi nutrisi. Di sini nutrisi diserap ke darah dan dikirim ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang nggak kepake bakal dikirim ke usus besar. Usus besar itu tukang sedot air, biar bentuk akhirnya lebih solid. Lalu tubuh mengeluarkannya lewat proses yang kamu pasti sudah ahli. Jadi intinya, pencernaan itu kerja non-stop, dari gigitan pertama sampai tugas akhir. Selanjutnya, sistem kerangka. Rangka utama yang bikin tubuh kamu nggak kayak slime. Tubuh manusia punya sekitar 206 tulang saat sudah dewasa. Waktu bayi, jumlahnya bahkan lebih banyak. Tapi beberapa tulang akhirnya menyatu. Fungsi kerangka itu banyak, melindungi organ, memberi bentuk, sampai tempat nempelnya otot. Tengkorak misalnya, dia jadi helm premium buat otak kamu. Tanpa tengkorak, otak kamu bakal rawan ketabok angin. Tulang belakang juga penting, karena dia jalur utama saraf tubuh. Kerangka juga membantu kamu berdiri tegak dan jalan kemanapun kamu mau. Bahkan tulang itu sebenarnya hidup loh, ada sel yang terus memperbaiki kerusakan. Makanya, tulang bisa patah dan sembuh lagi kalau dikasih waktu. Untuk tetap kuat, tulang butuh kalsium, vitamin D dan matahari secukupnya. Kalau kekurangan, tulang bisa jadi rapuh kayak kerupuk. Nah, sendi juga bagian penting dari kerangka, tempat dua tulang bertemu dan bergerak. Ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Modelnya mirip engsel pintu sampai joystick. Intinya, kerangka itu bukan cuma rangka, dia fondasi hidup kamu. Next, sistem pernafasan, mesin keluar masuknya udara di tubuh. Setiap hari kamu bernafas sekitar 20.000 kali, tanpa kamu sadari. Nafas masuk dari hidung atau mulut, lalu turun ke tenggorokan. Di tenggorokan ada epiglotis, gerbang kecil yang memastikan udara masuk jalur yang benar. Kalau epiglotis telat menutup, kamu bisa batuk-batuk nggak elegan. Dari sana udara turun ke trakea, pipa utama menuju paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua bronkus yang mengarah ke paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru ada jutaan alveoli, kantung kecil tempat pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke darah, sementara karbon dioksida keluar untuk dibuang. Semua proses ini terjadi setiap detik tanpa kamu perlu mikir sama sekali. Paru-paru bekerja sama dengan diafragma. Otot besar berbentuk kubah di bawahnya. Saat diafragma menurun, paru-paru mengembang dan udara masuk. Saat diafragma naik, udara terdorong keluar. Kalau kamu lagi lari, sistem ini auto overclock biar kebutuhan oksigen terpenuhi. Jadi sistem pernafasan adalah alasan kamu bisa hidup, ngomong, dan ya, mengeluh tentang hidup juga. Nomor 5, sistem saraf. Adalah pusat komando tubuh yang bekerja super cepat, bahkan lebih cepat dari respon kamu saat ngeliat notifikasi gebetan. Otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf bekerja sama seperti jaringan internet tubuh. Bedanya, yang ini jarang buffering. Setiap kali kamu bergerak, merasa, berpikir atau bahkan nyengir tanpa alasan, sistem saraf adalah dalangnya. Otak bertugas sebagai CPU, mengolah informasi dan mengirim instruksi ke seluruh tubuh. Sementara itu, saraf sensorik bertanggung jawab menerima sinyal dari luar, seperti panas, dingin, sakit, atau aroma ayam geprek level 5 dari tetangga. Saraf motorik kemudian membawa perintah dari otot ke otot untuk bergerak. Sistem saraf otonom bekerja otomatis tanpa perlu kamu pikirkan. Misalnya detak jantung, pencernaan, dan rasa panik mendadak saat ngelihat tanggal deadline.
Hebatnya lagi, sinyal listrik di saraf bergerak secepat 120 meter per detik, atau dengan kata lain, lebih cepat dari kamu buka chat ketika sedang salting. Sistem reproduksi, si sistem yang sering bikin orang salah fokus. Sistem ini bertanggung jawab menjaga keberlangsungan spesies manusia, bukan hanya soal hal-hal yang dewasa, tapi juga pertumbuhan dan perkembangan sejak sebelum kita lahir. Pada laki-laki, testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang mendukung perkembangan ciri-ciri fisik pria. Saluran sperma membawa sperma keluar saat dibutuhkan, seperti kurir ekspres tapi tanpa ongkir. Pada perempuan, ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Siklus menstruasi mengatur kapan tubuh siap untuk pembuahan, mirip jadwal maintenance server, tapi dengan emo mood swing bawaan. Ketika pembuahan terjadi, sel telur yang dibuahi berkembang menjadi janin di dalam rahim, sebuah ruang kerja sementara dengan fasilitas lengkap dan tanpa biaya sewa. Sistem reproduksi juga bekerja sama dengan hormon untuk mengatur perubahan tubuh selama pubertas, kehamilan, dan proses melahirkan. Semua proses ini berjalan otomatis, terkoordinasi dan terkadang penuh drama, tapi begitulah cara tubuh manusia menjaga garis keturunannya tetap berlanjut. Yang ketujuh, sistem integum. Sistem ini merupakan jaket alami tubuh manusia, lengkap dengan fitur anti-air, antibakteri, dan bisa regenerasi. Sistem ini terdiri dari kulit, rambut, dan kuku, tiga hal yang sering kamu rawat tapi jarang kamu pahami fungsinya. Kulit adalah organ terbesar di tubuh kita, bahkan bisa menutupi area lebih dari selimut single ukuran murah. Fungsinya bukan cuma melindungi tubuh dari kotoran dan bakteri, tapi juga menjaga suhu tetap stabil. Keringatan itu bukan jijik, tapi sistem integumen bilang, "Bro, ini AC alami." Rambut juga bukan sekedar hiasan, tapi sensor halus untuk mendeteksi tentuhan dan suhu. Kuku itu alat multitasking, melindungi ujung jari sekaligus pembuka kemasang mie instan saat darurat. Kulit bisa beregenerasi tiap 27 hingga 30 hari, lebih konsisten dari jadwal olahraga banyak orang. Tanpa sistem integumen, tubuh kita bakal kayak laptop tanpa casing. Cepat panas, mudah rusak dan rawan debu. Jadi rawatlah kulitmu, minimal tetap pakai sunscreen, bukan cuma waktu liburan. Terakhir, yaitu sistem peredaran darah. Jasa logistik tercepat di tubuh yang bekerja 24 jam, tanpa minta lembur. Pusatnya adalah jantung, pompa biologis paling tangguh yang rata-rata berdetak 100.000 kali sehari. Darah membawa oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, seperti kurir yang nggak pernah salah alamat. Pembuluh darah dibagi menjadi arteri, vena, dan kapiler, tiga jalur distribusi yang super rapi. Arteri membawa darah kaya oksigen menjauhi jantung, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung, seperti pulang kampung setelah kerja keras seharian. Kapiler adalah jalur super kecil tempat pertukaran oksigen dan nutrisi terjadi. Kalau sistem ini berhenti sehari saja, ya, kamu tiba-tiba jadi NPC. Kecepatan aliran darah bisa berubah sesuai aktivitas. Olahraga bikin nyebut, rebahan bikin santai. Yang keren lagi, seluruh darah di tubuhmu bisa mengalir penuh satu putaran dalam sekitar 1 menit. Sistem peredaran darah juga bekerja sama dengan paru-paru untuk mengisi kembali oksigen. Jadi kalau kamu sering ngos-ngosan naik tangga, mungkin tubuhmu bukan lemah, tangga itu saja yang terlalu jujur. Peredaran darah memastikan tiap sel mendapat bahan bakar untuk bekerja optimal. Dan tanpa sistem ini, tubuh manusia bakal seperti kota tanpa jalan. Chaos. Jadi, jaga kesehatan jantungmu. Minimal jangan sering-sering makan gorengan sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa subscribe Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu aktu.